Halo, kami dari kelompok 1 dari kelas Ilmu Tanah B. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai penentuan profil tanah di lapangan. Kelompok ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Aulia Arsyitamara, dan juga ada Fahira Anastasia Mawandini, Zahid Deluansyah, dan Ahlan Syah Majid. Halo, saya Aulia Arsyitamara dengan NIM 05101282126059. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi berasal dari bahan batuan yang sudah dirombak menjadi partikel-partikel kecil dan telah berubah secara kimiawi bersama-sama dengan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang hidup di dalam maupun di atas permukaan tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan. Proses pembentukan tanah dikenal pedogenesis. Lapisan tanah pada kulit bumi terluar disebut pedosfer. Halo, saya Zahid Deluansyah dengan NIM 05101382126068. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah. Yang pertama, pelapukan batuan atau weathering. Peristiwa penghancuran batuan atau bahan induk atau bedrock menjadi bagian kecil atau bahan tanah. Yang kedua, proses pelunakan struktur batuan. Proses masuknya atau merembes air dan udara di sela-sela bahan tanah sehingga bahan tanah menjadi lunak. Air dan udara juga mendorong organisme masuk ke tanah. Ketiga, proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Proses tumbuhnya tanaman kecil dan disusul tanaman besar yang akarnya juga akan mempercepat pelapukan batuan di dalam tanah atau lapisan akar. Yang keempat, proses penyuburan. Proses pengayaan bahan organik, yaitu adanya pelapukan material bahan organik dari tumbuhan atau hewan yang mati di permukaan, serta mikroorganisme di dalam tanah. Halo, saya Fahira Anastasia Mawandini dengan NIM 051128212665 akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembentuk tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah terdiri dari 1. Iklim. Iklim berpengaruh besar terhadap pembentukan tanah, terutama curah hujan dan suhu, yang nantinya akan berpengaruh pada reaksi fisik dan kimia dalam tanah. 2. Organisme atau jasad hidup. Vegetasi merupakan hal paling berpengaruh dalam tanah. 3. Bahan induk. Bahan induk merupakan batuan yang terekspos ke permukaan yang lambat laun akan melapuk dan membebaskan hara dan tersedia bagi pertumbuhan tanaman. Nantinya, bahan induk akan menghasilkan tanah yang berbeda horizonnya. 4. Topografi. Topografi mempengaruhi pelapukan atas 3 hal, yaitu jumlah curah hujan yang terabsorpsi dan penyimpanannya dalam tanah, mempengaruhi tingkat perpindahan tanah oleh erosi, dan mempengaruhi arah gerak bahan dalam suspensi atau larutan dari satu tempat ke tempat lain. 5. Waktu. Lamanya waktu biasanya dipengaruhi oleh iklim dan faktor-faktor lainnya. Halo, saya Ahlan Syah Majid dengan NIM 05101282126047. Di sini saya akan menjelaskan fase perkembangan tanah. Fase yang pertama adalah fase pemula, yaitu fase di mana bahan induk belum melapuk. Fase yang kedua adalah fase juvenil, yaitu fase di mana pelapukan mulai terjadi sedikit tetapi sebagian besar bahan asli belum melapuk. Fase yang ketiga adalah fase viril, yaitu fase di mana kebanyakan mineral yang mudah lapuk sudah mulai pecah. Kandungan liat meningkat namun pelapukan masih berjalan lambat. Keempat adalah fase senil, yaitu fase di mana hanya mineral yang tahan lapuk yang masih bertahan. Dan yang terakhir adalah fase akhir, yaitu fase di mana perkembangan tanah telah sempurna. Pengertian profil tanah. Profil tanah adalah penampang melintang tanah yang terdiri atas lapisan bahan induk. Profil tanah dapat didefinisikan sebagai penampang tegak lurus tanah yang menggambarkan horizon-horizon tanah, mulai dari lapisan atas hingga lapisan bawah. Horizon tanah terdiri dari horizon O, A, E, B, C, R, atau bedrock, di mana horizon O tersusun atas bahan organik tanah,
Horizon A atau sering disebut juga topsoil, yang merupakan tempat terjadinya pelapukan. Horizon E merupakan horizon tereluviasi atau pencucian horizon di atasnya. Horizon ini biasa disebut juga dengan horizon pencampuran. Horizon B disebut juga subsoil yang merupakan pengendapan dari H horizon di atasnya. Horizon C merupakan lapisan batuan keras yang sudah mengalami sedikit pelapukan. Horizon R disebut juga bedrock. Sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah terdiri atas 1. Sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah tersusun atas A. Warna tanah. Warna tanah adalah pencampuran dengan unsur lain sehingga menghasilkan warna tertentu. Unsur Fe menyebabkan tanah berwarna kuning kemerahan. Jika tanah tersebut berwarna hitam, maka kandungan bahan organik di dalam tanah tersebut sangatlah kaya atau sangatlah banyak. B. Struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan dari partikel-partikel tanah. Contohnya pasir, debu, dan liat. C. Tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan tingkat kehalusan tanah terkait dengan kandungan pasir, debu, dan liat. 2. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah adalah tingkat keasaman atau kebasaan tanah atau biasa disebut dengan pH tanah. Tanah yang normal memiliki pH 6,5 sampai 7,5. Sifat kimia tanah perlu diketahui untuk menentukan berapa banyak bahan organik yang terkandung di dalam tanah dan unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut. 3. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah adalah kandungan organisme dalam tanah seperti jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya.